Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq dengan NIM 2411533011. Yang terhormat Bapak dosen pengampu Bapak Lutfil Khairi, Eskom MCS. Di sini saya akan melaksanakan ujian desain web, yaitu membuat video tentang pembelajaran desain web yang telah dipelajari. Desain web adalah istilah untuk desain visual yang diterapkan pada setiap digital, yaitu website yang bertujuan untuk mengembangkan dan menata informasi di internet agar memberikan fitur-fitur high-end dan berkualitas estetika bagi konsumen. Desain web fokus pada tampilan tanpa menghilangkan fungsi utama website. Tujuan utama desain web adalah sebagai media komunikasi untuk menyampaikan informasi secara cepat dan real. Fungsi desain web juga untuk menciptakan media komunikasi yang lebih menarik melalui website yang dinamis. Peran desainer dalam website desainer yang baik harus mengerti esensi, warna, dan memiliki perasaan untuk membuat pembaca dan pengunjungnya nanti membayangkan apa yang ada di dalam website tersebut, termasuk memiliki warna yang nyaman dipandang, kayak lebih enak dipandang mata. Elemen-elemen penting desain web terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Elemen ini penting untuk membuat website bagus dipandang dan juga untuk meningkatkan user experience atau pengalaman penggunanya nanti. Struktur besar HTML. Desain web HTML mencakup standar yang digunakan untuk membuat struktur dasar halaman web. Membayangkan HTML sebagai kerangka dasar sebuah rumah yang menentukan di mana letak judul, paragraf, gambar, dan elemen-elemen lainnya. Struktur memberikan struktur yang jelas dan teratur, menentukan hierarki konteks seperti judul utama, subjudul, paragraf. Fleksibilitas struktur heading yang baik membantu screen reader memahami halaman, membuat website lebih mudah diakses oleh pengguna dengan disabilitas. SEO atau Search Engine Optimization. Struktur HTML yang baik akan membantu mesin mencari sebuah Google, mengindeks dan memahami konteks sehingga meningkatkan peringkat pencarian. Struktur dokumen sederhana. Dokumen HTML minimal memiliki berisi data dan judul, body berisi konten utama di halamannya. Struktur HTML lanjutan mengenal CSS. Sistematik HTML ini adalah penggunaan elemen HTML yang memiliki arti atau makna menarik yang jelas. Tujuannya bukan hanya mengatur tampilan, tetapi juga memberikan informasi kepada mesin mencari dan pengguna akan tentang struktur konten halaman tersebut. Manfaat meningkatkan SEO tadi yaitu mesin mencari lebih mudah memahami strukturnya, meningkatkan aksesibilitas screen reader lebih mudah menginterpretasikan konten dan mempermudah pemeliharaan kode. Pengenalan CSS, Cascading Style CSS.
adalah bahasa gaya yang digunakan untuk mengatur tampilan, tata letak, elemen seperti warna, font, dan penempatan elemen lainnya. CSS Box Model, setiap elemen HTML dianggap sebagai sebuah kotak yang terdiri dari 4 lapisan. Konten isi sebenarnya adalah teks, gambar, padding, jarak antar konten dan batas dalam kotak, border, garis batas yang mengelilingi padding, margin, jarak antar batas luar kotak dengan elemen lain di sekitarnya. CSS layout desain web, yaitu konsep layout adalah penataan elemen-elemen di halaman web sehingga membentuk tampilan yang menarik dan mudah dinavigasi. Layout yang baik penting untuk tampilan yang menarik, pengalaman pengguna yang baik, dan membuat website responsif dapat menyesuaikan diri dengan berbagai ukuran layar. Cara dasar layout dengan CSS. Selain box model, cara lainnya juga ada kayak float, yaitu menggabungkan elemen ke kiri dan ke kanan agar elemen lain mengalir di sekelilingnya. Positions, mengatur posisi elemen secara absolut, relatif tetap, atau sticky. Teknik layout modern, seperti flagbox model, tata letak yang fleksibel untuk mengatur item dalam satu dimensi, baris atau kolom, ideal untuk tata letak responsif. CS Grid, model tata letak yang kuat untuk membuat layout 2 dimensi, baris dan kolom yang kompleks, cocok untuk tata letak yang lebih rumit. CSS Modules, ini adalah teknik penulisan CSS yang memungkinkan Anda menulis style yang sangat spesifik untuk setiap komponen sehingga menghindari konflik nama kelas yang sering terjadi dalam proyek besar. Cara kerjanya saat proses build tool seperti Webpack akan mengganti nama kelas yang Anda tulis dengan nama kelas yang unik dan tidak berbenturan. Manfaat utamanya yaitu mencegah konflik nama kelas, mendorong penulisan CSS yang lebih modular, meningkatkan resilibilitas dan meningkatkan skalabilitas proyek. Progressive Web Apps PWA, teknologi web modern yang menggabungkan keamanan baik dari website dan aplikasi natif aplikasi mobile. PWA adalah website yang terlihat dan terasa seperti aplikasi native tanpa perlu diunduh dari App Store. PWA juga memiliki karakteristik seperti responsif, tampilan dan fungsionalitas menyesuaikan berbagai ukuran layar. Koneksi offline dapat berfungsi meskipun tidak ada koneksi internet berkat fitur caching. Pengalaman seperti aplikasinya dapat ditambahkan ke home screen dan bekerja secara full screen. Dapat mengirim notifikasi push, harus diakses melalui HTTPS. Komponen utama PWA, web app manifest file JSON yang berisi metadata tentang aplikasi web
seperti ikon, nama, tema, warna, dan layar awal. Source worker, script JavaScript yang berjalan di background terpisah dari halaman web utama. Service worker memungkinkan caching menyimpan aset statis agar aplikasi dapat berfungsi offline, dan push notification. HTTPS wajib untuk memastikan keamanan data penggunanya. Di sini sudah ada proyek saya, yaitu web yang sudah saya buat. Ini di sini adalah website pribadi yang berfungsi sebagai portofolio profil singkat. Ini mengimplementasikan konsep yang berfungsi sebagai portofolio profil singkat. Di sini mengaplikasikan konsep dasar HTML dan CSS. Mengintegrasikan fitur modern PWA agar website terasa seperti aplikasi mobile dan dapat diakses offline. Halaman utamanya yaitu home. Halaman ini menyambut pengunjung dan menjelaskan tujuan website. Kedua juga ada halaman, kalau kita akan masuk ke about. Di halaman about ini halaman profil yang berisi informasi singkat mengenai diri saya sendiri, yaitu Muhammad Siddiq, mahasiswa prodi informatika. Pengembangan web, saya meminta di sini bisa dibaca portofolio saya, profil saya. Juga kita bisa masuk ke kontak. Di sini halaman yang berisikan formulir kontak sederhana, kayak bisa memasukkan nama, email, atau menuliskan pesan bisa dikirim ke saya nantinya untuk berinteraksi. Teknologi kunci yang digunakan proyek ini dibuat dengan 3 pilar utama, yaitu pengembangan web ditambah satu teknologi modern. Komponen file terkait fungsi struktur HTML, hypertext markup language berfungsi sebagai kerangka atau struktur dasar konten ini yang menentukan di mana letak judul, paragraf, tombol, dan formulir. Gaya desain style CSS berfungsi sebagai desain atau pakaian website. Ini yang membuat navigasi, background, font, dan tata letak menjadi rapi dan menarik. Fungsional WPA, manifest JSON, service worker, JS offline, HTML. Ini adalah inti dari progressive web app PWA. Teknologi ini mengubah website biasa menjadi aplikasi yang dapat diinstal seperti ini. Dapat menginstal yang seperti saya sebut tadi, yaitu bisa menjadikan aplikasi yang dapat diinstal ke home screen-nya.
dan tetap berfungsi meskipun tanpa koneksi internet, yaitu pas kita offline bisa diakses. Proyek ini unggul karena memiliki fitur PWA yang bisa Anda lihat dari file ini. File ini seperti KTP dari aplikasi kita, itu mengidentifikasi nama aplikasi, sidik web, ikon tampilan aplikasi, display, dan agar terasa seperti aplikasi Native Service Worker JS. Ini adalah otak yang bekerja di background browser. Tugas utamanya adalah melakukan caching, menyimpan aset-aset penting website HTML, CSS, gambar ke perangkat pengguna. Di proyek sidik ini menunjukkan pemahaman dasar dalam penggunaan struktur konten dengan HTML, menata tampilan dengan CSS, sekaligus mengadopsi praktik terbaik modern dengan mengimplementasikan progresif web app PWA untuk memberikan pengalaman pengguna yang cepat, handal, dan dapat diinstal. Sekian dari tugas untuk UTS saya. Kalau ada kurang tolong dimaklumi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.